Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Bijak dan Orang Kecil, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Entah mengapa, setelah membaca Injil hari ini, aku teringat pada nyanyian pujian Bunda Maria yang ditulis oleh penginjil Santo Lukas ini. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bukankah Allah yang menjadikan langit dan bumi itu telah memilih orang kecil seperti Bunda Maria dan mengangkat statusnya dari orang biasa menjadi pribadi mulia di hadapan Tuhan? Sebab kepadanya dikatakan oleh malaikat Gabriel, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kasih karunia itu menjadikan Maria seorang wanita terberkati, sebab ia dipilih Allah untuk menjadi ibu Sang Juru Selamat yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamainya Yesus. Maria termasuk orang-orang Anaim, yaitu percaya kepada Yahweh dan mengandalkan Allah pengharapannya. Hanya kepada Yahweh hidupnya dipasrahkan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang disembunyikan dan apa yang dinyatakan? Ada dua hal setidak-tidaknya yang dimaksud. Pertama, bahwa orang dapat mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Kedua, bahwa orang yang mengenal Yesus dan menerimanya sebagai utusan Allah akan beroleh perkenanan Allah Bapanya sendiri. Sebagaimana Bunda Maria dengan penuh iman menerima Yesus dalam rahimnya, dalam hatinya, dan dalam seluruh hidupnya, dia menjadi orang yang sangat dimuliakan dan dihormati di seluruh jagat raya. Tiada makhluk yang sedemikian ditinggikan selain daripada Bunda Maria. Maka seorang pengikut Tuhan Yesus harus belajar menjadi orang kecil dan sederhana seperti ibunya. Maria tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya
dan risiko apa yang harus ditanggungnya karena menerima pemilihan Allah untuk menjadi bunda Allah. Percaya saja, itu sudah cukup. Orang beriman sejati membiarkan Allah melakukan keputusan kehendaknya dalam hidup mereka. Bagi Maria yang utama, mengasihi dengan hati yang tulus dan suci, serta memiliki hati yang rendah. Saudara-saudari terkasih, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Firman Yesus. Bapa berkenan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati yang suci dan patuh pada kehendak Allah. Allah tidak berkenan kepada mereka yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tetapi hati dan perilaku mereka jauh dari kehendak Allah. Tuhan tidak berkenan kepada orang Farisi yang masuk ke dalam rumahnya dan memamerkan perbuatan baiknya, berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Orang ini bahkan tidak mau disamakan dengan pemungut cukai atau orang berdosa lainnya. Tetapi Tuhan justru berkenan kepada pemungut cukai yang berdiri di belakang bait Allah dan berseru penuh penyesalan sembari menepuk dada. Katanya, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tuhan tidak membutuhkan prestasi-prestasi yang disiarkan dan dipamerkan kepada masyarakat luas. Tuhan tidak suka pada orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih suci, lebih hebat daripada orang lain. Apalagi kalau dia memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah taat kepada Allah tidak seperti orang lain. Dia merasa dirinya orang suci yang tidak tersentuh dosa. Rasul berkata, barang siapa merasa dirinya tidak berdosa, maka dia adalah seorang pendusta. Dalam Injil dapat kita temukan contoh-contoh orang-orang yang sederhana dan mengandalkan kuasa Allah atas hidup mereka. Seorang perwira yang punya kuasa mohon kepada Yesus, bersabdalah ya Tuhan, sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan berkenan dan hambanya sembuh. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun bergumam, asalku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Kuasa Yesus yang diimaninya melepaskan perempuan itu dari penyakitnya yang telah menahun. Luar biasa perkenan Allah itu. Saudara-saudari terkasih, seorang murid Tuhan adalah seorang yang berusaha dan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan selalu dalam hidupnya. Bahkan lebih daripada berusaha dan berjuang, seorang murid Tuhan adalah pribadi yang penuh penyerahan kepada Allah seperti seorang anak kecil. Apapun yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukannya adalah atas perkenanan Allah dan karena Allah yang memampukannya.
orang seperti anak kecil inilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Firman-Nya, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius bab 18 ayat 4 dan 5. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus adalah sosok dari orang yang berkenan kepada Yesus. Bahkan ia menyamakan dirinya dengan bola yang siap dibuat mainan bagi Yesus agar Yesus senang. Dia mengajarkan jalan menuju kesempurnaan, yaitu jalan kecil. Cukuplah melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dalam iman dengan cinta yang besar kepada Allah. Itulah cara untuk berkenan kepada Yesus yang sangat dicintainya. Dan Tuhan Yesus berkenan atas persembahannya itu. Kini giliran kita untuk berkenan pada Allah. Apakah aku cukup rendah hati dan mengandalkan kuasa Allah dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau berkenan kepada hamba-hambamu yang sederhana, rendah hati, dan mengandalkan kuasa-Mu, seperti Maria Bunda Yesus. Bantulah kami untuk mengandalkan campur tangan-Mu dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.